Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La quwata illa billahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira ilallah masyaallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. La ya'ti bil hasanati ilallah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa nusalli wa nusallim ala sayyidil arab wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Sadatul qurama wal ulama ul a'izzah, para alim ulama, para kiai, para tuan guru yang kami hormati, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Baqiyatus Sholihat, keluarga besar almarhum al-maghfurlah Ki Haji Muhammad Ali ingkang bin Syekh Abdul Wahab, yang saya hormati beliau Ki Haji Ahmad Fauzi, Ibu Nyai Fauziah, yang kami hormati beliau Ki Haji Abdul Latif, yang kami hormati Ki Haji Anwar Sadat, beliau Ki Haji Abdul Hakim, dan para masyayikh, para tuan guru yang kami hormati. Hadir di tengah-tengah kita beliau Al-Ustadz Umar Maulana, yang saya hormati tuan guru Ki Haji Hasan Basri, Ki Haji Said Ismail, dan para masyayikh, para kiai yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Bupati, alhamdulillah disebut 2 kali, Pak Dandim, Pak Kapolres, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, saya bisa silaturahim di satu acara, satu tempat yang insya Allah penuh berkah, rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadir kita di tempat ini, di acara ini, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kemudahan segala urusan kita. Berkat hadir kita di majelis ini, kita diberi oleh Allah rezeki yang banyak, rezeki yang barokah. Kita diberi putra putri yang soleh dan solehah. Kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menyaur utang, dan kita diberi kemudahan untuk cari utang lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Ini saya tidak bercanda. Kok kenapa harus cari utang lagi? Yang pertama, ya mohon maaf, saya tidak biasa duduk ya, karena saya harus berdiri karena saya seorang laki-laki. Laki-laki harus bisa berdiri. Kalau laki-laki tidak bisa berdiri, maka kelaki-lakiannya dipertanyakan. Maka saya harus berdiri menunjukkan kalau saya ini adalah laki-laki sejati. Jadi para hadirin wal hadirat
Kenapa saya mengatakan bahwa kita dipermudah untuk cari utang lagi? Orang yang punya utang ini menunjukkan orang yang paling cerdas. Orang yang tidak begitu banyak hutangnya, maka dia tidak begitu cerdas. Orang yang tidak punya hutang sama sekali, jadi dia tidak cerdas sama sekali. Panjenengan pengen cerdas apa pengen nggak cerdas? Pengen jadi orang yang cerdas atau ingin jadi orang yang tidak cerdas? Ingin jadi orang yang saya doakan utangnya banyak semua. Ini kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan satu kaidah, al-mar'u ala ma yu'tada bih, bahwa seseorang itu tergantung dari kebiasaannya. Orang terbiasa untuk, kalau di Jawa itu biasanya nyangkul, baca tanah. Orang biasa bekerja, maka dia mulai jam 7 pagi sampai jam 12 siang, dia capeknya tidak akan terasa begitu luar biasa, karena dia terbiasa untuk bekerja. Berbeda ketika dengan kami, dengan saya khususnya pribadi, untuk harus menyangkul sawah, harus membaca sawah mulai jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Saya yang sebelum jam 12 siang, jam 7 lebih 12, ini saya sudah KO. Karena saya tidak terbiasa menyangkul, karena saya tidak terbiasa membaca sawah. Orang yang duduk terbiasa mengikuti kegiatan yang semacam ini. Panjenengan mulai duduk jam berapa tadi di sini? Jam 8. Jam 8. Ada yang jam 7. Mungkin ada yang mulai tadi malam sudah duduk di sini. Duduk di sini. Dia terbiasa mengikuti satu kegiatan, biasa mengikuti pengajian. Duduk mulai tadi jam 7 sampai nanti jam 12 siang. Ini pasti dia capeknya tidak akan seperti hanya orang yang tidak terbiasa duduk mulai jam 7 sampai jam 12 siang. Jenengan jam 7 tadi sudah mulai duduk, ini jam setengah 11. Sudah berapa kali panjenengan semua ini kakinya kesemutan? Sudah berapa kali panjenengan semua ini pindah posisi duduk? Sudah agak panas, geser sedikit Sudah agak panas lagi, kembali ke tempat semula. Orang yang biasa bekerja, maka dia tidak akan begitu capek merasakan efek ketika dia bekerja. Sama halnya dengan otak. Otak kalau tidak terbiasa untuk berpikir, maka otak pun akan menjadi tungkul. Otak ketika tidak pernah terbiasa, tidak pernah untuk berpikir, maka otaknya akan menjadi tungkul. Berbeda ketika otak tersebut terbiasa untuk berpikir, terbiasa untuk memikirkan sesuatu, maka dia akan menjadikan otak semakin cerdas. Maka orang yang mempunyai hutang, dia setiap hari memikirkan bagaimana dia untuk menyaur hutangnya. Setiap hari otaknya untuk berpikir bagaimana mencari hutang. Hari ini saya harus bekerja apa agar saya bisa menyaur hutang. Hari ini saya harus mencari apa agar saya bisa menyaur hutang.
Minimal orang yang punya utang dia akan berpikir, hari ini saya cari utangan siapa lagi untuk menyaur utang saya yang lainnya. Niki almaru ala ma yuqtada. Orang akan tergantung dengan kebiasaannya. Orang terbiasa dengan pekerjaan maka dia tidak akan capek. Orang yang terbiasa melakukan jalan kaki 500 meter, ini dia berjalan 500 meter tidak akan capek. Orang yang biasanya berjalan 100 meter, dia tidak akan capek. Berbeda dengan halnya orang yang tidak terbiasa jalan kaki. Sebelum 100 meter, 20 meter dia sudah apa kalau bahasa Jawa itu menggeh-menggeh apa ya? Apa? Ngap-ngapan. Di sini ngap-ngapan paham? Ini almaru ala ma yuqtada. Dengan pengajian sebanyak ini terbiasa duduk yang lama, maka dia akan terasa lama pengajian. Jangankan seperti hanya majelis ini yang mulai jam 7 sampai nanti jam 12 siang. Di sini kita ada majelis tahlilan apa tidak? Ada majelis tahlilan tidak di sini? Tahlilan berapa menit di sini? 6 jam. Ada tahlilan 6 jam. Huh? Berapa? 20 menit. 30 menit ya. Setengah jam. Orang terbiasa tahlilan 30 menit itu adalah hal yang mudah bagi dia. Tapi orang yang tidak terbiasa tahlilan 30 menit bagi dia itu adalah waktu yang sangat lama. Tidak terbiasa tahlilan, belum selesai membacakan tawasulan, belum selesai membaca tawasul, ini dia sudah tertidur. Bangun-bangun dia sudah dapat berkat pulang. Alhamdulillah. Apalagi majelis yang semacam ini, mulai jam 7 sampai nanti jam 2 siang. Ini pasti banyak yang tidur. Sekarang aja ada yang tidur nggak? Ada. Alhamdulillah. Kalau ada yang tidur, mohon jangan dibangunkan. Biarkan dia menikmati tidurnya. Karena ketika dia tidur di satu pengajian semacam ini, dia sedang menikmati surganya Allah yang ada di dunia. Ketika dia hadir di satu pengajian, maka dia hadir di surganya Allah yang ada di dunia. Idza marartum bi riyadil jannah, kata Kanjeng Nabi. Kata Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian niki berjalan-jalan ketemu dengan taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka farta'u, masuklah engkau kepada taman surganya Allah. Qila wa ma ya riyadul jannah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surganya Allah ya Rasulullah? Hilaqul dzikr au majlisul ilm. Kata Kanjeng Nabi, taman-taman surganya Allah yang ada di dunia itu adalah kalau enggak majelis dzikir, majelis ilmu. Walaupun kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Jar, beliau mengatakan adzikru huwa kullu ma yanfa'uka fi umuri dunyaka wa umuri akhirah. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Jar, beliau mengatakan yang namanya zikir itu adalah segala sesuatu, ucapan, tingkah laku yang itu mempunyai kemanfaatan bagi kita
di dalam urusan dunia kita juga urusan akhirat kita. Ini adalah zikir. Jadi kalau panjenengan para rawuh, kalau panjenengan semua ini, panjenengan paham nggak ya? Nggak paham? Paham. Ini kalau dari Jawa, karena tidak biasa mengucapkan bahasa Indonesia dengan lama, hanya agak kagok juga. Karena almar'u ala ma yuqtada bih. Ketika kalian semua niki ngobrol, berbicara dengan temannya kalian terkait tentang urusan bisnis kalian, bagaimana tokonya ini bisa rame, bagaimana dagangannya kalian ini bisa laku, maka ini kata Imam Nawawi dikatakan dzikr. Ini dikatakan zikir karena mempunyai kemanfaatan bagi urusan dunia. Balik ke hadis, apalagi urusan akhirat, akhirnya kan semacam itu. Kembali ke hadis, idza marartum bi riyadil jannah farta'u ila hiya majlisu dzikir au qilatul ilm. Yang namanya taman surganya Allah itu kalau nggak majelis dzikir atau majelis ilmu. Panjenengan hadir di majelis ini, panjenengan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah diamini, itu sudah terjadi. Telat jenengan kalau ngamini. Maka ketika kita menikmati surganya Allah, apa yang ada di majelis ini kita menikmati surganya Allah. Ada yang tidur, biarkan dia sedang menikmati surganya Allah. Jangan dibangunkan karena dia sedang menikmati surganya Allah. Ada yang ngantuk, biarkan dia sedang mengantuk di surganya Allah. Yang tidur kita doakan semoga selamanya dia menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang Jawa, kita doakan bablas itu. Nggak bangun-bangun. Makanya besok para rawuh kalau ada pengajian bawa bantal. Nah, saya dapat cerita kemarin kalau di Jumat itu beliau di Anwar Sadat, Pak Bupati ini mengadakan pengajian di setiap kecamatan. Nah, itu nanti kalau pas kecamatan yang jenengan pagi-pagi itu bawa bantal. Kenapa enggak bantal? Saya mau tidur di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Al-mar'u ala ma yu'taqad. Maka orang akan terbiasa, akan sesuai dengan kebiasaannya. Orang terbiasa melakukan kebaikan, maka dia tidak akan kagok. Kagok itu kalau bahasa Indonesia apa? Tidak akan bingung, tidak akan repot untuk melakukan kebiasaan karena sudah terbiasa. Orang dengan biasa mengucapkan kalimat thayyibah, apapun yang terjadi, entah itu nikmat, entah itu nikmat, dia akan mengucapkan kalimat thayyibah. Orang terbiasa mengucapkan subhanallah. Orang terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka entah dia mendapatkan nikmat atau mendapatkan nikmat atau nikmat bil qaf, ini dia pasti yang diucapkan adalah kalimat thayyibah. Terbiasa mengucapkan subhanallah, mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, dia akan mengucapkan subhanallah. Terbiasa mengucapkan subhanallah, maka ketika dia mendapatkan nikmat, jalan-jalan terus kakinya kesandung batu, pasti yang diucapkan adalah subhanallah.
Ini terbiasa. Sama dengan panjenengan para ibu-ibu. Ketika panjenengan niki masak, kira-kira masak apa yang sampai minyaknya itu kalau meletup bahasa ini apa ya? Sama ya, meletup ya. Apa bahasa sininya meletup itu? Jadi kalau kita biasanya kalau goreng ikan itu kan minyaknya sampai loncat itu kan. Bukan ikannya yang loncat tapi minyaknya loncat itu kan. Tangan kita ini terus kena minyak gitu. Jangan ketika masak, kalian semua niki ibu-ibu, panjenengan semua niki masak, di tengah-tengah masak, terus minyaknya niki loncat kena tangan panjenengan. Kira-kira panjenengan yang keluar dari mulut panjenengan apa ya? Apa yang kalian ucapkan para ibu-ibu? Istighfar, benar. Istighfar, benar. Bukannya aduh. Bukannya apa kalau bahasa aduh gitu. Bapak-bapak sedang jalan-jalan atau sedang menikmati kopi. Tanpa sengaja kopinya terus tumpah kena pahanya. Kopi yang masih panas. Atau sedang ngerokok, enak-enak ngerokok, terus ada apinya yang meletik, yang meloncat, terus kena kulitnya. Kira-kira bapak-bapak mengucapkan apa? Apa yang keluar dari mulut panjenengan semua wahai bapak-bapak? Apakah aduh atau kurang ajar? Atau kalimat-kalimat yang itu tidak pantas diucapkan? Atau nama-nama hewan? Semua kebun binatang, nama hewan yang ada di kebun binatang diucapkan semua. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Semua yang keluar dari mulut kita, semua yang keluar dari mulut kita, ini adalah sesuai dengan kebiasaan apa yang kita ucapkan. Kalau kita ini terbiasa mengucapkan kalimat yang kurang bagus, jangankan kita mendapatkan nikmat, jangankan kita mendapatkan nikmat, jangankan kita ini mendapatkan bala, kita ini mendapatkan ujian. Ketika kita ingin mendapatkan nikmat, kita mendapatkan rezeki pun, karena kita ini terbiasa mengucapkan yang kurang baik, pasti yang keluar dari mulutnya itu adalah kalimat yang tidak baik. Jangankan mendapatkan bala, mendapatkan ujian, mendapatkan nikmat. Kalau kata orang Jawa misalnya mungkin Gus Budi atau mungkin hakim ini paham kata-kata inti itu ya. Kalau di Jawa Timur itu ada kata-kata nyuwun sewu, ada kata-kata jaduk di Jawa. Apa ya ini? Saya harus minta izin dulu sama dia. Jangankan orang itu mendapatkan bala. Kalau orang Jawa Timur karena terbiasa mengucapkan jantung, dia mendapatkan nikmat aja itu pasti yang dijual adalah kata-kata tersebut. Dia mendapatkan kopi yang luar biasa enak, itu loh tuh kopinya kok enak ini kan. Pasti. Kalau di sini itu apa? Gus Lutfi apa di sini? Kalau Jawa Timur ada jancuk, kalau di sini apa Gus? Sama. Sulit ya. Kadang hal yang semacam ini adalah hal yang kurang baik. Tapi kalau untuk menjadi contoh harus diucapkan juga sebenarnya. Oke, kalau ini kalau kata Gus Pak ini kata rombongan cangkring elok ya semacam ini.
Jadi kita ini karena terbiasa mengucapkan yang kurang baik, mendapatkan nikmat pun kita pasti akan mengucapkan kata-kata yang kurang baik. Almaru ala ma yuqtadi. Orang akan tergantung dengan kebiasaan. Maka ada satu yang mengatakan bahwasanya man qala la ilaha illallah atau akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ada satu hadis yang mengatakan barang siapa yang di akhir kalimatnya mengucapkan kalimat thayyibah, maka dia akan masuk surga. Maka pertanyaannya adalah, semudah itukah ketika kita niki di akhir hayat kita, di masa sakratul maut kita, di masa kritis kita niki mengucapkan kalimat thayyibah? Mudahkah kita niki ketika kita niki ditarik rohnya, dicabut rohnya oleh malaikat Israel, kita niki mengucapkan kalimat thayyibah? Satu riwayat mengatakan bahwasanya orang ketika dalam keadaan sakratul maut, orang ketika rohnya dicabut oleh malaikat Israel, ini rasanya seperti ditusuk 100 pedang. Rasanya ditusuk 100 pedang. Bu, panjenengan semua ketika memakai kerudung, yang di kerudungnya itu pakai jarum pentol. Pakai kerudung karena keburu-buru, hanya pakainya itu jarum pentolnya agak kencang, kalau nusuk terus sampai kena kulit panjenengan semua. Ini hanya jarum pentol satu tok, sakit. Yang runcing, yang nggak sakit itu jarum pentol yang nggak runcing. Kena jarum pentol yang satu runcing, itu sakitnya Masya Allah. Apalagi ketika kita memiliki sakratul maut, ditarik roh kita oleh malaikat Israel. Satu riwayat 100 pedang kita mikir rasanya ditusuk-tusuk. Ada satu riwayat lagi mengatakan tidak 100 tapi 1000 pedang ketika roh kita dicabut oleh malaikat Israel. Ini seperti ditusuk 1000 pedang. Bagaimana sakitnya? Apakah kita mudah mengucapkan kalimat tauhid? Maka tidak semudah itu. Kita mengucapkan kalimat thayyibah, kita niti bicara. Maka Kanjeng Nabi ini pun pernah suatu ketika jalan-jalan ketemu sama malaikat Israel. Beliau mengatakan, ya malaikat maut, birrifkin. Hei malaikat maut, slowly kata dia. Pelan-pelan, li'annahu minal mu'minin, dia termasuk golongan orang mukmin. Apa jawab malaikat maut? Ya Rasulullah, ya Muhammad, inni a'rifu, saya tahu kalau dia adalah orang mukmin, dan saya tahu kalau dia orang yang tidak mukmin. Karena seseorang sebelum meninggal selama 40 hari saya selalu muraqibuh, saya selalu nginjen, saya selalu memperhatikan, saya selalu mengawasi. Bahkan di dalam kitab Tambihul Ghafilin disebutkan setiap hari Selasa, setiap hari Rabu, malaikat Israel, malaikat maut niki menyalami orang-orang yang ajalnya sudah dekat. Setiap hari Rabu. Makanya para hadirin, kalau hari Rabu ada orang yang tiba-tiba menyalami panjenengan semua. Setiap hari Rabu, kalau ada orang yang datang terus salaman dengan panjenengan, hati-hati. Hati-hati. Ada orang yang tidak kenal penyawa,
Tidak kenal hari Rabu, datang langsung assalamualaikum, ajak salam. Kita kan pegang. Panjenengan tanya, siapa kamu? Benar kamu malaikat maut? Ya Allah. Maka dawuh pun malaikat maut kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya tahu dia orang yang mukmin. Saya tahu dia orang yang bukan mukmin. Apa inti dari kandang? Ya malaikat maut, ya malaikat maut birifkin. Ya malaikat maut, pelan-pelan kau kalau cabut nyawanya orang karena dia orang yang mukmin. Birifkin, pelan-pelan. Sakitnya luar biasa. Sakit yang ada di sini, sakitnya tuh di sini tidak ada apa-apanya. Dia merasakan sakit. Apakah kita ini mudah mengucapkan kalimat thayyibah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kalau tidak terbiasa, maka sangat sulit sekali mengucapkan kalimat. Maka para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah, almar'u ala ma yu'tada bih, ini sungguh luar biasa. Kebiasaan kita akan menentukan kita ini termasuk golongan minal husnul khatimah atau termasuk golongan yang su'ul khatimah. Itu dikembalikan kepada kita masing. Kalian kalau kita semua terdosa mengucapkan kalimat yang kurang baik, a'udzubillah min dzalik, kita akan menjadi golongan yang su'ul. Ketika lisan kita niki dijaga untuk selalu mengucapkan kalimat yang bermanfaat bagi urusan dunia kita ataupun urusan akhirat kita, insya Allah kita akan menjadikan orang yang husnul khatimah. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini pembukaan dari saya. Ini baru pembukaan, belum inti. Sebenarnya pembukaan ini sudah cukup karena nanti intinya beliau nanti Kiai Ustadz Umar Maulana ini yang akan intinya, inti talk of the core-nya harusnya beliau. Tapi saya ingin ingin menyampaikan sedikit terkait masalah call kita pada pagi atau siang hari ini. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita hadir di acara call yang semacam ini. Kita mendoakan para shahidul haul, betul? Kita mendoakan shahidul haul, betul? Kita hadir di sini niatnya apa? Mendoakan shahidul haul. Kita hadir di sini ini mendoakan shahidul haul. Apa kita hadir di sini agar kita niki diakui sebagai santrinya shahidul haul? Kita hadir di sini untuk mendoakan shahidul haul, atau kita hadir di sini untuk mencari keberkahan shahidul haul? Apa Bu? Ini kok dijawab nggak ada yang jawab ya? Ditanya kok nggak ada yang jawab ya? Memang harus ada hadiahnya ya? Atau apa lagi? Kita hadir di sini adalah mencari keberkahannya shahidul haul. Kita hadir di sini bukan mendoakan shahidul haul. Siapa kita, siapa beliau? Sampai kita ini berani-berani mengatakan saya hadir di acara haul adalah saya mendoakan beliau Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Kalau kita punya niatan yang semacam itu para rawuh,
maka para malaikat akan menertawakan kita. Malaikat akan memikirkan, ini siapa orang yang baru anak kemarin sore. Dia belum pernah melihat malakut samawat. Dia baru pernah melihat malakul ardh. Kok sudah berani mau mendoakan sahibul haul yang sudah makomnya, yang sudah alamnya alam malakut samawat, yang sudah alamnya berbeda. Kata orang Turki, ada satu kaidahnya. Orang yang meninggal ini seperti halnya pedang yang keluar dari tepatnya sarungnya pedang. Orang yang sudah meninggal ini seperti hanya yang keluar dari sarung, pedang yang keluar dari sarung. Ini orang yang sudah meninggal. Tapi kalau orang yang belum meninggal, ini pedang masih ada di dalam. Kira-kira lebih menakutkan mana? Pedang yang masih berada di dalam sarung atau pedang yang sudah keluar dari sarung? Lebih menakutkan mana? Pasti lebih menakutkan pedangnya bapak-bapak ketika sudah keluar dari sarungnya. Pasti pedang yang sudah keluar dari sarungnya ini lebih berbahaya. Sama halnya orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal ini lebih berbahaya daripada orang-orang yang masih hidup. Berbahaya dalam hal ini adalah berbahaya positif. Beliau mempunyai kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang masih hidup ini tersibukkan dengan kegiatan duniawiyah. Para tuan-tuan guru yang masih berada di dunia ini terbesit pun, satu pun terbesit pasti memikirkan bagaimana urusan duniawi. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, ini yang dilihat adalah bagaimana urusan akhirat. Melihat para santri-santrinya, para murid-muridnya, bagaimana para murid-muridnya ini bisa sukses tidak di dunia, tapi sukses di akhir. Maka hadir kita para rawuh di majelis ini, kita adalah mencari keberkahan, kita mencari wasilah, kita mencari perantara, kita bertawasul kepada Shahibul Haul agar kita niki bisa besok kelak di akhirat bersama-sama dengan beliau Shahibul Haul Kiai Muhammad Ali bin Syekh Abdul. Ini niatan hadir kita di satu hal yang halnya para ulama, halnya para aulia. Kita mencari wasilah, kita mencari satu perantara. Siapa yang paling dekat kepada Allah, yaitu yang kita. Siapa orang yang paling dekat kepada Allah, maka itu yang kita cari, jadikan sebagai wasilah. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ilaa rabbihim ilaihil wasilah ayyuhum aqrab. Siapa yang paling dekat? Kalau bahasanya sekarang yang lagi rame itu kan backingannya pusat kan gitu. Yang rame adalah backingannya pusat. Kita mencari backingannya. Kita hadir di sini adalah untuk mencari wasilah. Agar kita nanti diakui santrinya beliau. Diakui santrinya siapa? Kiai Ali Muhammad Ali bin Syekh Abdul. Kalau sudah menjadi santrinya, maka segala sesuatunya pasti akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir
Syekh Abdul Qadir itu didatangi oleh seseorang. Ini bukan santrinya ya. Disowani oleh seseorang, orang tersebut terus matur kepada Syekh Abdul Qadir, "Iya Syekh, ada tetangga saya ya Syekh. Sudah 3 hari 3 malam ini saya selalu mimpi ketemu dia. Mimpi ketemu dia di akhirat separuh badannya hancur ya Syekh. Separuh badannya hancur. Di dalam mimpi dia berkata kepada saya, 'Wahai tetanggaku, wahai saudaraku, tolong kamu pergi ke Syekh Abdul Qadir. Tolong sampaikan salam saya kepada Syekh Abdul Qadir. Tolong minta doa. Syekh Abdul Qadir mendoakan saya.' 3 hari 3 malam tidak terputus mimpi tersebut ya Syekh. Maka orang tersebut Syekh Abdul Qadir bertanya, 'Dia siapa? Tetangga kamu, orang yang ketemu dengan kamu di mimpi itu siapa? Apakah dia termasuk muridku?' Kalau dikatakan murid, dia bukan ya Syekh. Karena beliau tidak pernah hadir di majelis panjenengan. Apakah dia pernah hadir di majelis saya? Tidak pernah. Apakah dia pernah hadir, pernah melihat saya? Tidak pernah ya Syekh. Melihat panjenengan? Tidak pernah. Maka Syekh Abdul Qadir pun juga, ini gimana? Dia tidak pernah lihat saya, tidak pernah hadir di majelis saya, tidak pernah ikut ngaji dengan saya. Tapi kata orang tersebut, ya Syekh, dia emang tidak pernah melihat panjenengan, tidak pernah melihat engkau, tidak pernah hadir di majelis engkau. Tapi suatu hari dia pernah melihat debu-debu yang berterbangan, yang mana debu tersebut ini adalah sisa-sisa dari perjalanan panjenengan. Debu-debu yang berterbangan, dan ini debu adalah sisa-sisa dari perjalanan panjenengan. Apa katakan Yesus? Wajabat alaihi syafaati, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Dia tidak pernah melihat Kanjeng Syekh, tidak pernah hadir di dalam majelisnya, tidak pernah salaman, tapi dia hanya pernah melihat debu sisa perjalanan Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Dia mengatakan dia adalah muridku, dia mendapatkan syafaatku. Itu hanya melihat debu yang berterbang. Mungkin kita Al-Fakir tidak pernah melihat beliau Shahibul Hal. Al-Fakir tidak pernah melihat bagaimana ahwal beliau. Al-Fakir tidak pernah ikut mengaji kepada beliau. Tapi Al-Fakir hadir di majelis beliau. Al-Fakir majelis hadir di tempat beliau. Ini sudah menjadikan wasilah saya kepada beliau. Beliau menjadikan wasilah kepada apa? Bagi maka Kanjeng Syekh pernah mengatakan, Syekh Abdul Qadir pernah mengatakan, man minal muslimin kok saya lupa. Ya Allah, bahasa Arabnya saya lupa, tapi bahasa Indonesia saya ingat. Kata Kanjeng Syekh, barang siapa yang berjalan di depan pondok saya, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Hanya berjalan di depan pondoknya Kanjeng Syekh, hanya berjalan di depannya pondoknya Kanjeng Syekh, maka Kanjeng Syekh sudah mengatakan dia adalah termasuk muridku. Kalau dia jadi muridku, maka akan mendapatkan syafaat. Saya tidak hanya berjalan lewat di depan pondoknya Syekh Muhammad Ali, tapi saya sudah hadir di pondoknya beliau. Jadi saya sudah menjadi muridnya Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, dan saya insya Allah telah akan mendapatkan syafaat dari beliau.
Ini ketika kita hadir di majelis yang penuh berkah semacam ini. Kita hadir di majelisnya Shahidul Qaul. Kita hadir di majelisnya para aulia. Kita hadir di majelisnya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu wasilah kita agar kita niki selamat, sukses di dunia wal niki para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekelumit yang bisa kami sampaikan. Core of the core, inti dari inti pengajian insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau Ustadz Umar Maulana. Saya tadi hanya mempotrimah. Saya hanya tadi itu kalau makan itu, kalau kita mampir ke warung, ya, kita pesen makanan, sebelum makanan intinya datang, makanan yang kita pesen datang, kita pasti ngambil kerupuk, camilan kerupuk. Adik di situ gorengan, kita ngambil gorengan, kita makan gorengan sambil makanan yang kita pesan ini datang. Sama halnya dengan saya, ini adalah camilan-camilan yang itu bukan inti yang tidak mengenyangkan bagi perut. Walafumikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.